Menurutmu, tempat tertinggi apa yang bisa dihuni manusia? Sebenarnya banyak orang percaya bahwa mustahil untuk hidup di pegunungan tinggi karena udaranya tipis, suhunya sangat dingin, dan hampir tidak ada tumbuhan yang tumbuh di sana. Namun kenyataannya, ada komunitas di dunia yang tinggal di ketinggian lebih dari 16.000 kaki. Di tempat seperti ini, kehidupan sehari-hari adalah tantangan besar. Namun meskipun begitu, ada orang-orang yang tinggal secara permanen di sana. Ada rumah, sekolah, gereja, pasar, dan keluarga-keluarga yang sudah hidup selama beberapa generasi di pegunungan tinggi. Tapi bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat seperti ini? Apa alasan mereka memilih untuk tetap tinggal di sini? Dan bagaimana rasanya hidup di tempat yang tinggi? Itulah yang akan kita cari tahu. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, saya ingin meminta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para content creator. Jadi, mari kita mulai. Nomor 15, Gasajong, Bhutan. Di bagian utara Bhutan dekat perbatasan Tibet terdapat Gasajong. Tingginya sekitar 2.800 meter atau lebih dari 9.400 kaki di atas permukaan laut. Ini bukanlah tempat tertinggi dalam daftar ini, namun ini adalah salah satu komunitas terjauh yang dihuni secara permanen sepanjang tahun. Kata Jong berarti sebuah benteng besar yang juga berfungsi sebagai kantor pemerintahan dan biara para biksu. Jadi ini bukan sekedar desa biasa. Banyak kegiatan pemerintah setempat juga dilakukan di sini. Gasajong dibangun pada abad ke-17 atas perintah Jabdrong Ngawang Namgyal, pemimpin yang mempersatukan Bhutan. Lokasi ini dipilih karena tempatnya tinggi dan mudah untuk mengawasi lembah-lembah di sekitarnya. Tempat ini juga dulu sangat penting untuk pertahanan negara. Hidup di sini tidaklah mudah. Saat musim dingin, suhu bisa turun hingga minus 10 derajat Celcius. Hujan juga sering turun. Saat turun salju, kadang-kadang orang-orang kesulitan untuk bepergian. Kehidupan para penduduk di sini sangat sederhana. Sebagian besar rumah terbuat dari batu dan kayu. Air berasal dari mata air di pegunungan. Ada juga sekolah kecil dan klinik kesehatan untuk para penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, Bhutan mulai memperkenalkan ekowisata di daerah ini. Gasa dikenal dengan jalur pendakian yang indah dan pemandian air panas alaminya. Namun, pembangunan masih terbatas karena pemerintah ingin menjaga kelestarian alam dan kehidupan masyarakat yang tenang. Hingga saat ini, Gasajong tetap menjadi salah satu komunitas permanen yang paling tenang dan paling terisolasi di Himalaya. Nomor 14, Larinconada, Peru. Ada sebuah kota di dunia yang terletak sangat tinggi, sehingga banyak orang kesulitan bernapas saat pertama kali tiba di sana. Namun yang mengejutkan, ribuan orang masih memilih untuk tinggal di tempat ini. Kota itu adalah Larinconada di negara Peru. Kota ini terletak di pegunungan Andes dan berada di ketinggian sekitar 5.100 meter atau lebih dari 16.000 kaki. Karena itu, tempat ini diakui sebagai pemukiman permanen tertinggi di dunia. Karena lokasinya yang sangat tinggi, udara di sana sangat tipis. Artinya, manusia menghirup oksigen lebih sedikit. Bahkan hanya dengan berjalan kaki saja, mereka bisa langsung merasa lelah. Beberapa orang mengalami sakit kepala, pusing, atau kesulitan bernapas saat tubuh mereka perlahan-lahan menyesuaikan diri. Hampir tidak ada pohon di sekitar kota ini. Tempat ini terlalu dingin dan terlalu tinggi untuk pertanian biasa. Jadi sebagian besar makanan dan kebutuhan lainnya harus didatangkan dari kota lain. Kalau hidup di sini sesulit itu, mengapa masih ada orang yang ingin tinggal di Larinconada? Jawabannya sederhana, emas. Banyak deposit emas terdapat di pegunungan sekitar kota ini. Pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an, harga emas di seluruh dunia naik dengan cepat. Karena hal itu, ribuan orang datang ke Larinconada. Sebagian adalah penambang, yang lainnya membuka usaha kecil untuk mendapatkan penghasilan dari komunitas yang berkembang. Saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 hingga 50.000 orang yang tinggal di sini. Sulit untuk mengetahui jumlah pastinya karena banyak orang yang sering berpindah tempat tinggal dan banyak tambang yang tidak terdaftar secara resmi. Namun meskipun ada banyak penduduk, layanan dasar di kota ini masih kurang. Listrik tidak selalu tersedia, jalan-jalan juga sulit dilalui, terutama saat cuaca buruk. Di banyak tempat tidak ada sistem saluran pembuangan yang baik sehingga sulit menjaga kebersihan lingkungan. Penambangan emas adalah mata pencaharian utama bagi sebagian besar orang di sini. Di beberapa tambang digunakan sistem yang disebut kacoryo. Dalam sistem ini seorang penambang bekerja selama 30 hari tanpa gaji tetap.
Setelah hari ke-31 barulah dia diizinkan mengambil sebanyak mungkin emas atau sebanyak yang bisa dia bawa keluar dari tambang. Sistem ini seperti perjudian. Jika penambang beruntung dan mendapatkan banyak emas, dia bisa mendapatkan penghasilan besar. Tapi kalau dia hanya mendapatkan sedikit, hampir tidak ada yang bisa dia bawa pulang setelah bekerja selama sebulan. Itulah sebabnya banyak orang berharap suatu hari nanti merekalah yang akan beruntung. Di balik semua kesulitan, ini tetap merupakan sebuah komunitas yang nyata. Ada toko, pasar, gereja, warung kecil, dan anak-anak yang bermain di lahan kosong. Kehidupan normal tetap berjalan meskipun cuaca sangat dingin dan udara tipis. Bagi sebagian besar penduduk di sini, mereka tidak tinggal karena hidupnya nyaman. Mereka tetap tinggal karena mereka percaya bahwa sepotong kecil emas bisa mengubah hidup keluarga mereka. Di Laringku Nada, setiap hari adalah perjuangan. Namun bagi banyak orang, harapan untuk menemukan emas adalah alasan mengapa mereka terus tinggal di pemukiman permanen tertinggi di dunia. Nomor 3, El Aguilar, Argentina. Di pegunungan Andes di utara Argentina terdapat El Aguilar. Kota ini berada di ketinggian sekitar 3.700 meter atau lebih dari 12.300 kaki di atas permukaan laut. Tempat ini bukanlah destinasi wisata. Ini adalah kota yang sesungguhnya, di mana keluarga-keluarga tinggal sepanjang tahun. El Aguilar didirikan pada tahun 1929 untuk mendukung tambang seng dan timbal yang besar. Sampai sekarang, pertambangan masih menjadi mata pencaharian keluarga. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari pertambangan. Karena daerahnya tinggi, udaranya tipis. Bahkan naik tangga atau mengangkat barang terasa lebih melelahkan dari biasanya. Banyak juga yang mengalami penyakit ketinggian saat tubuh mereka menyesuaikan diri. Diperkirakan sekitar 3.000 orang tinggal di sini. Sebagian besar bekerja di pertambangan. Yang lainnya bekerja di sekolah, rumah sakit, kantor, dan layanan masyarakat lainnya. Meskipun lokasinya terpencil, tetap ada sekolah di sini. Pusat kesehatan, area olahraga, pusat komunitas, dan bioskop kecil. Ada juga festival yang menampilkan budaya penduduk asli Andes dan Argentina modern. Namun tantangan tetap ada. Saat musim dingin, jalanan bisa ditutup karena salju dan angin kencang. Ketika itu terjadi, pengiriman makanan dan pasokan lainnya juga tertunda. Namun meski begitu, El Aguilar tetap terus bertahan hidup. Desa ini membuktikan bahwa masih bisa membangun atau menciptakan komunitas yang kuat bahkan di tempat yang sangat tinggi dan sulit. Nomor 12, Tuiwa, Tibet. Di dataran tinggi Tibet terdapat Tuiwa, salah satu pemukiman permanen tertinggi di dunia. Ketinggiannya lebih dari 5.000 meter atau sekitar 16.600 kaki di atas permukaan laut. Ini bukan kota pertambangan atau pangkalan militer. Ini adalah komunitas kecil orang Tibet yang sebagian besar beternak hewan. Hidup di sini sangatlah sulit. Kadar oksigen di udara di sini hanya sekitar setengah dari yang ada di daerah yang berada di permukaan laut. Tanaman juga hampir tidak bisa tumbuh karena tanahnya sangat dingin hampir sepanjang tahun. Air diambil dari es yang mencair dan mata air di pegunungan. Makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya harus didatangkan dari kota-kota yang jauh. Bahkan pekerjaan sederhana pun terasa lebih melelahkan. Merawat hewan, mengambil air, dan menyalakan api membutuhkan lebih banyak tenaga. Para ilmuwan juga mempelajari orang-orang yang tinggal di sini. Menurut penelitian, mereka secara alami memiliki kemampuan untuk lebih tahan terhadap udara tipis dibandingkan kebanyakan orang. Tidak ada restoran, pusat perbelanjaan, atau banyak kendaraan di Tuiwa. Kehidupan di sini tenang dan komunitasnya sangat dekat. Meskipun cuaca sangat dingin dan udara tipis, Tuiwa tetap menjadi salah satu komunitas permanen tertinggi di dunia. Nomor 11, Alma, Colorado. Di negara bagian Colorado di Amerika terdapat Alma. Ketinggiannya sekitar 3.200 meter atau lebih dari 10.000 kaki di atas permukaan laut. Ini adalah kota madya terinkorporasi tertinggi di seluruh Amerika Serikat. Artinya, kota ini memiliki pemerintahan lokal sendiri dan ada penduduk yang tinggal secara permanen di sana. Alma dimulai sebagai kota pertambangan pada abad ke-19. Secara resmi menjadi kota pada tahun 1873 setelah emas, perak, seng, dan timbal ditemukan di sekitarnya. Saat ini populasi Alma sudah sangat kecil. Banyak penduduknya bekerja di kota-kota terdekat dan setiap hari menempuh perjalanan melewati pegunungan. Karena daerahnya tinggi, udaranya juga tipis.
musim dingin berlangsung lama dan salju sering turun. Oleh karena itu, rumah dan kendaraan harus dipersiapkan untuk menghadapi cuaca dingin yang ekstrim. Meskipun begitu, komunitasnya tetap tenang dan tertata dengan baik. Setiap musim panas, mereka juga mengadakan festival seni dan musik yang dikunjungi oleh para tamu. Banyak orang memilih tinggal di Alma karena lingkungannya yang tenang dan pemandangan indah pegunungan Rocky. Nomor 10, Wen Quan, Tibet. Dekat perbatasan Xinjiang di Tibet, terdapat komunitas kecil Wen Wen Tuan. Namanya berarti mata air panas. Tempat ini berada di ketinggian sekitar 4.800 meter atau lebih dari 15.900 kaki di atas permukaan laut. Ini adalah salah satu desa administratif tertinggi di seluruh Tiongkok. Diperkirakan hanya sekitar 200 atau bahkan lebih sedikit penduduk tetap yang tinggal di sini. Sebagian besar adalah keluarga Tibet dan beberapa personel pemerintah. Wen Wen Chun terletak dekat dengan Jalan Raya Qinghai Tibet dan jalur kereta api Qinghai Tibet, jalur kereta api tertinggi di dunia. Karena itu, tempat ini lebih mudah dijangkau dibandingkan komunitas lain di dataran tinggi. Namun, hidup di sini tetap tidak mudah. Udara di sini tipis dan kandungan oksigennya hanya sekitar setengah dari yang ada di permukaan laut. Karena itu, para pendatang baru mudah merasa lelah. Rumah-rumah di sini terbuat dari batu dan bata lumpur agar panas tetap terjaga di dalam. Listriknya berasal dari generator kecil dan panel surya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok telah menambahkan beberapa layanan utama seperti pasokan air yang lebih baik, klinik kesehatan, dan isolasi rumah yang lebih baik. Namun iklim yang ekstrim tetap menjadi tantangan. Ketika cuaca dan pasokan air berubah, mata pencaharian keluarga yang bergantung pada peternakan juga ikut terdampak. Meskipun semua tantangan ini, orang-orang tetap tinggal di Wenchuan, salah satu komunitas permanen tertinggi di Tiongkok. Nomor 9, Parinacota, Chili. Di bagian paling utara Chili terdapat Parinacota. Tempat ini dekat dengan perbatasan Peru dan Bolivia dan berada di ketinggian sekitar 4.300 meter atau 14.000 kaki di atas permukaan laut. Diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 200 orang yang tinggal secara permanen di sini. Jadi, ini adalah salah satu komunitas berpenghuni permanen tertinggi di Amerika Selatan. Parinacota dikelilingi oleh gunung berapi tinggi dan padang rumput yang luas. Daerah ini juga terkenal dengan danau-danaunya yang menjadi tempat tinggal flamingo merah muda. Sebagian besar penduduknya memelihara lama dan alpaka. Hewan-hewan ini sangat penting karena mereka menyediakan wol, daging, dan mata pencaharian bagi komunitas. Ada sebuah sekolah kecil di desa. Namun ketika anak-anak sudah masuk sekolah menengah, mereka harus pindah ke kota lain untuk belajar. Jumlah wisatawan juga perlahan bertambah karena pemandangannya yang indah. Namun tempat ini belum menjadi destinasi wisata besar karena banyak orang kesulitan bernapas di dataran tinggi. Hingga sekarang, Parinacota tetap tenang dan para penduduknya terus mempertahankan gaya hidup tradisional mereka. Nomor 8, La Paz, Bolivia. La Paz adalah ibu kota tertinggi di seluruh dunia. Kota ini terletak di Bolivia dan berada di ketinggian sekitar 3.200 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut, tergantung pada bagian kotanya. Kota ini berdiri di dalam sebuah lembah yang dalam dan dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Karena itu, penampilan La Paz sangat berbeda dibandingkan dengan ibu kota lainnya. Di bagian kota yang lebih rendah, suhunya sedikit lebih hangat dan kandungan oksigennya lebih banyak. Sementara di daerah yang lebih tinggi, udaranya lebih dingin dan tipis. Karena ketinggiannya, banyak turis yang cepat kehabisan napas saat pertama kali datang. Ada juga beberapa yang mengalaminya. Penyakit ini saat tubuh mereka menyesuaikan diri. Meskipun begitu, kehidupan di La Paz tetap normal. Ada sekolah, bisnis, kantor pemerintahan, dan jutaan orang yang tinggal di sini sepanjang tahun. La Paz membuktikan bahwa meskipun sebuah kota berada di ketinggian yang sangat tinggi, kota itu tetap bisa menjadi pusat bisnis, budaya, dan pemerintahan sebuah negara. Nomor 7, Singgo, India. Di pegunungan Himalaya di India terdapat Singgo. Ketinggiannya sekitar 4.400 meter atau 14.500 kaki di atas permukaan laut. Kurang dari 200 orang yang tinggal secara permanen di sini. Sebagian besar berasal dari Brokpa, sebuah kelompok etnis kecil yang telah lama tinggal di wilayah ini. Singgo tidak terbentuk karena pertambangan atau pariwisata. Komunitas ini hidup dari bertani dan beternak. Karena udara yang tipis dan iklim yang dingin, hanya sedikit tanaman yang bisa ditanam. Termasuk diantaranya adalah barley, kacang polong, dan beberapa sayuran umbi-umbian. Mereka juga memelihara yak dan kambing yang menghasilkan susu, daging, dan wol. Budaya mereka juga sangat penting bagi mereka.
Hingga saat ini, mereka masih merayakan tradisi, tarian, dan festival yang diwariskan dari para tetua kepada anak-anak. Kebersamaan antar warga sangat erat. Jika ada yang perlu diperbaiki atau salju lebat turun, seluruh komunitas saling membantu. Meskipun menghadapi cuaca yang sangat dingin dan pegunungan yang tinggi, Singgo tetap hidup dan masih menjadi salah satu komunitas permanen yang paling terpencil di India. Nomor 6. Chivay, Peru. Di pegunungan Andes di Peru terdapat Chivay. Kota ini berada di ketinggian sekitar 3.600 meter atau 12.000 kaki di atas permukaan laut. Ini adalah ibu kota provinsi Kailoma dan memiliki populasi sekitar 5.000 orang. Ini juga merupakan salah satu kota terpenting yang dekat dengan Colca Canyon, salah satu ngarai terdalam di dunia. Sejarah suku Inca dan masa penjajahan Spanyol masih dapat ditemukan di Chivay. Ada gereja tua, alun-alun, dan jalanan berbatu yang masih digunakan hingga sekarang. Kota ini juga terkenal dengan tradisi-tradisinya yang penuh warna. Setiap festival, para penduduk menari sambil mengenakan pakaian tradisional mereka. Pemandian air panas La Calera juga terletak dekat dengan Chivay. Banyak wisatawan dan penduduk datang ke sini untuk bersantai di air panas yang berasal dari bawah tanah. Meskipun berada di dataran tinggi dan udaranya tipis, Chivay tetap hidup dan masih menjadi salah satu kota terpenting di Andes, Peru. Nomor 5. Karzok, India. Di wilayah Ladakh di India terdapat Karzok. Ketinggiannya sekitar 4.500 meter atau lebih dari 14.800 kaki di atas permukaan laut. Kurang dari 200 orang yang tinggal secara permanen di sini. Itulah sebabnya tempat ini menjadi salah satu komunitas tertinggi dan terjauh di India. Karena tempatnya sangat tinggi, udaranya tipis dan hidup di sini sangat sulit. Saat musim dingin, suhu bisa turun hingga minus 20 derajat Celcius dan seluruh desa bisa tertutup salju. Sebagian besar penduduknya adalah orang Changpa yang memelihara yak dan kambing. Wol pasmina yang terkenal berasal dari kambing-kambing ini salah satu jenis wol termahal di dunia. Di tengah desa terdapat sebuah biara Buddha yang telah berdiri lebih dari 300 tahun. Hingga sekarang, tempat ini masih menjadi bagian penting dalam kehidupan komunitas. Hanya sedikit turis yang datang ke sini. Pemerintah juga sengaja membatasi pembangunan untuk melindungi alam. Meskipun cuaca sangat dingin dan udara tipis, orang-orang di Karzok tetap tinggal dan menjaga tradisi mereka selama banyak generasi. Nomor 4, Potosi, Bolivia. Di Bolivia terdapat Potosi, salah satu kota tertinggi di dunia. Ketinggiannya lebih dari 4.000 meter atau 13.400 kaki di atas permukaan laut. Pada masa penjajahan Spanyol, kota ini adalah salah satu yang terkaya di seluruh Amerika karena banyaknya perak yang diperoleh dari Cerro Rico atau Gunung Kaya. Hingga sekarang, lebih dari 200.000 orang tinggal secara permanen di sini. Mata pencaharian di sini tidak hanya pertambangan. Ada sekolah, universitas, rumah sakit, pasar, dan juga museum kota. Karena letaknya yang tinggi, banyak wisatawan yang mengalami mabuk ketinggian. Namun bagi para penduduk, hal ini sudah menjadi bagian normal dari kehidupan mereka. Potosi juga dikenal karena pusat kota tuanya yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO karena bangunan dan gereja bersejarahnya. Hingga sekarang, Potosi tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Bolivia. Nomor 3, Laya, Bhutan. Di pegunungan Bhutan terdapat Laya, salah satu komunitas permanen yang paling terpencil di negara ini. Ketinggiannya lebih dari 12.000 kaki di atas permukaan laut. Tidak mudah untuk sampai ke sini. Harus melakukan perjalanan selama beberapa jam terlebih dahulu dan kemudian berjalan kaki di pegunungan selama hampir 2 hari. Sebagian besar penduduknya beternak yak. Mereka juga mengumpulkan cordyceps, sejenis jamur yang digunakan dalam pengobatan tradisional dan memiliki nilai yang tinggi. Saat musim dingin, suhu turun hingga minus 15 derajat Celcius. Jadi, keluarga-keluarga tetap tinggal di rumah mereka sambil merawat hewan-hewan mereka. Perempuan di Laya juga dikenal dengan topi tradisional mereka yang unik, yang masih dipakai hingga sekarang. Internet dan tenaga surya perlahan mulai masuk ke komunitas ini. Namun, masih banyak anak muda yang pindah ke kota untuk belajar atau bekerja. Meskipun begitu, tradisi-tradisi Laya tetap hidup hingga saat ini. Nomor 2, Wolong, Tiongkok. Di Provinsi Sichuan, Tiongkok terdapat Wolong. Ketinggiannya sekitar 12.500 hingga 13.000 kaki di atas permukaan laut. Wolong dikenal di seluruh dunia karena pusat konservasi panda raksasa.
Namun selain itu, tempat ini juga merupakan komunitas sungguhan yang telah dihuni oleh orang-orang Tibet selama beberapa generasi. Pada tahun 1980-an, salah satu pusat penelitian panda terpenting di dunia dibangun di sini. Sejak saat itu, semakin banyak ilmuwan dan konservasionis yang datang ke tempat ini. Di sini juga terus dipelajari bagaimana perubahan iklim mempengaruhi pegunungan, hutan, dan hewan-hewan yang tinggal di wilayah ini. Meskipun ada fasilitas riset modern, kehidupan tradisional masih tetap dijalani oleh banyak penduduk. Wolong membuktikan bahwa alam, sains, dan komunitas bisa hidup berdampingan di satu tempat. Itulah sebabnya tempat ini menjadi yang teratas dalam daftar komunitas permanen tertinggi di dunia. Nomor 1, Senek dan Ambaras, Ethiopia. Di pegunungan Simian di Ethiopia terdapat komunitas Senek dan Ambaras. Tempat-tempat ini berada di ketinggian sekitar 3.600 hingga lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar penduduknya adalah petani. Mereka menanam jelai, gandum, teff, dan tanaman lain yang dapat bertahan di iklim dingin. Udara di daerah ini juga tipis, sehingga banyak orang yang mudah kehabisan napas saat datang ke sini. Ada sekolah dan klinik kesehatan sederhana. Tetapi di beberapa komunitas, anak-anak harus berjalan jauh untuk bisa masuk kelas. Meskipun hidup sulit, keluarga-keluarga tetap tinggal di sini dan terus mewariskan budaya mereka ke setiap generasi.